Halo semuanya, kembali lagi di Dapur Rantau bersama aku Febri. Hari ini ada seseorang spesial yang nemenin aku. Namanya adalah, siapa coba kalian udah tahu belum? Belum kan? Ya iyalah ya, belum tahu, belum akan tunjuk. Temen aku dari Fak-Fak Papua dan dia berawal di Jerman itu sebagai student, namanya adalah Syardi Rumarope. Halo. Tadi kita sempat kayak deg-degan gitu awal ya, karena kata Ya. Syardi dia belum pernah ya? Iya, ini podcast pertama aku. Wah, gimana rasanya nih? Deg-degan. Sama. Karena kalau misalnya ngomong depan kamera sama ngomong di belakang tuh beda banget ya. Beda. Feel-nya. Padahal ini Feel-nya cuma beda kamera banget. kecil loh. Iya, dan juga cuma satu orang di sini. Di belakang kamera ada satu orang yang memantau kameranya masih berjalan atau enggak. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Ya, aku ikut aja. Ikut aja ya. Jadi hari ini aku biasanya itu di Dapur Rantau kalau aku undang teman-teman datang Iya. sini, aku bakal masak nantinya. Jadi kita Oke. bakal nyobain salah satu makanan yang aku masak sendiri. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memforce aku masak. Masak. Dan aku ngundang teman-teman Indonesia yang ada di Jerman, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin nanti aku juga bakal ngundang teman-teman aku yang dari luar Indonesia juga untuk hadir di sini. Wow. Nah ini kalau kalian lihat ini agak berbeda karena ini fix di rumah aku sekarang. Apa tuh kemarin sempat di rumah Di teman rumahnya ya? dia. Iya, tapi aku kan nggak di rumah. Nggak tahu. Jadi kemarin itu Shirley nggak ada di rumah, tapi Shirley itu di rumah sama Kak Suryani juga ya. Iya. namanya. Jadi mereka berdua satu rumah dan mereka punya apa namanya guest chamber atau Living room. Iya. Jadi bisa numpang untuk shooting gitu. Nah kalau sekarang udah oke lah ya, bisa di sini sedikit Iya. ada space gitu di rumah. Nah, aku pengen tahu tentang cerita kamu, gimana pertama kali kamu ke Jerman, atau mungkin sekarang pertama-tama aku pengen tahu nih, dulu kamu di Indonesia sampai SMA atau sampai Iya. jenjang pendidikan gimana nih? Sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Itu berarti Fak-Fak itu daerah mananya Freeport sih. Jadi kalau aku lihat Orang pasti Papua Freeport ya? Iya benar. Iya, sama-sama di selatan Papua sih, sama-sama. Oke. Tapi nggak deket-deket banget ya. Oke. Cuman sama di bagian selatannya Papua. Dan itu jauh nggak dari Freeport? Kalau misalnya kamu Kalau naik kapal, harus naik kapal. ada banyak transportasi sih, Oke. bisa laut sama udara. Kalau kapal itu biasa, kalau kapal Pelni ya, mungkin teman-teman tahu kapal Pelni. Nah, itu apa sih? Itu pelayaran Indonesia. Itu biasa dia menghubungkan pulau-pulau di Indonesia tuh dari PT Pelni punyanya BUMN. Iya, jadi kapal itu yang biasanya bisa kalau pakai kapal Pelni itu biasanya tuh sampai dua hari deh kalau nggak salah. Karena dia harus melewati satu kota dulu, Fak-Fak, Kaimana, baru Timika. Kalau naik pesawat mah cuma 1 hari doang. Seharian berapa jam gitu. Nah itu dari Fak-Fak bisa sampai ke sini itu gimana? SMA kan biasanya kan kita pengennya udahlah kuliah di universitas negeri aja gitu di Indonesia. Emang pengen ke Jerman dari awal, emang gimana sih ceritanya kok bisa? Yang lulus SMA sih, aku sih pengennya kuliah di Indonesia aja gitu kan. Gak pernah bermimpi juga kuliah ke luar negeri. Tapi karena puji Tuhan ada beasiswa dari Provinsi Papua Barat. Ya, Papua Barat. Dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menawarkan beasiswa untuk putra-putri Papua yang berprestasi. Terus itu udah ada sejak tahun 2009. Dan aku tuh angkatan terakhir dan dikirim ke sini. Berarti itu kamu angkatan 2000? Aku angkatan 2013. Angkatan terakhir. Iya. Seumuran. Masih muda Iya, kan? masih muda. 2013, berarti itu Iya. angkatan terakhir. 2019, berarti berapa? 2009. Dari awalnya 2009 Iya, sampai jadi 2013 berarti. Iya, jadi setiap tahun tuh ada yang dikirim ke sini. Kira-kira berapa orang ya? Kalau angkatan aku yang aku tahu kita tuh kira-kira 24 orang dari satu provinsi Papua Barat itu. Oke. Iya, dari kabupaten aku kami ada 5 orang yang mewakili. Itu ada kayak tesnya kah atau kok kamu tahu ada beasiswa itu gitu? Oh, itu karena dari sekolah gitu, sekolah yang kasih nama-nama kita ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk ikut tes itu. Berarti itu dari Dinas Pendidikan yang ada di Papua. Iya, jadi mereka mengirim penguji dari Jakarta ke Papua untuk ngetes kami semuanya gitu. Mereka datang ke setiap kabupaten atau provinsi atau kota madya. Setelah kamu dikasih namanya sama sekolah atau diajuin, kamu dites berarti gitu? Iya, kita tes Tesnya gitu. apa aja sih? Banyak sih, ada matematika, ada IQ. Itu berangkat setelah berapa lama lulus tuh baru bisa berangkat? Jadi 2013 itu kita tes, setelah itu kita 6 bulan di Jakarta belajar bahasa Jerman di Yayasan Indonesia Jerman di Jakarta Selatan. Setelah itu ikut ujian bahasa Jerman di Goethe Institut. Setelah dapat sertifikatnya baru bisa ke Jerman kita tahun 2014. Itu juga dibiayain berarti sekolah? Semua. Wow. Dari pertama kali kita tahu kita dapat beasiswa, kita ditanggung tiket kita pertama dari rumah kita sampai ke Jakarta sampai ke Jerman, semua ditanggung. Semuanya ditanggung.
Intensif berarti lesnya ya? Iya bener, setiap hari, kecuali hari Sabtu sih. Iya, oke minimal ada libur lah ya. Ada libur sehari. Itu berapa jam sehari tuh? Pagi kita jam 8 udah start sampai sore sih. Wow, Sore jam. bener-bener intensif. Ikutan les intensif Jerman. Terus tes bahasanya itu di level berapa berarti biar bisa kayak ya udah silakan pergi ke Jerman gitu. A1 sama A2 kita tuh di Yayasan Indonesia Jerman, pas B1 kita ke Goethe Institute. Jadi pakai untuk tahun 2013 atau 14 waktu itu tuh diminta sama student college itu masih B1 ya. Aku nggak tahu sekarang kayak gimana, tapi dulu itu B1. B1 masih oke ya Masih berarti untuk student college. Itu kamu juga harus daftar karena kan student college itu tuh salah satu apa namanya kayak gerbang kalau misalnya orang-orang dari luar Jerman kan untuk mau kuliah S1 di Jerman ya nggak sih? Itu kamu daftar sendiri kah atau juga udah ditentuin, udah diinin sama beasiswa? Intinya tugas aku tuh cuma belajar. Semuanya enak aku juga. terima bersih gitu. Visa udah diatur. Palingan tugas kita cuma satu waktu apply visa, cuma bawa berkas-berkas kita ke kedutaan Jerman waktu itu. Itu aja sih. Sama jemput, selebihnya tuh kita nggak ngurus gitu. Pokoknya semuanya kita terima bersih gitu. Jadi udah tahu gitu student college di mana karena mereka yang nentuin. Ya aku nggak bisa milih juga ya, udah diatur sama semuanya. Itu ya kekurangannya, kita nggak bisa milih apa yang kita mau. Kita pokoknya diharuskan sekolah teknik. Iya, harus Iya, sekolah teknik. Jadi harus. semua orang yang terbang itu harus sekolah teknik. Ya diharapkan harus sekolah teknik untuk satu saat pulang ke Papua untuk membangun Papua. Ya. Itu sebenarnya tujuannya. Gitu Tujuannya ya. iya. Berarti di student college itu belajar juga subjek-subjek kayak di SMA gitu ya? Iya. Sesuai dengan tekniknya. Benar, kalau kamu student college-nya tujuannya kuliah teknik di universitas, ya belajarnya kimia, fisika, bahasa Jerman, matematika, ada menggambar juga gitu, menggambar teknik gitu, sama ada informatik. Iya. Udah lebih spesifik lagi, ada gambar tekniknya juga. Karena di SMA kan mostly nggak ada belajar. Iya, nggak ada. Di student college ada. Susah nggak sih? Karena kan belajarnya pakai bahasa Jerman kan? Ya susahnya karena belajar pakai bahasa Jerman. Kalau ya so kan kita udah belajar fisika, kimia di Indonesia ya udah ada pengetahuan dasar gitu, matematika juga. Cuman ya karena dibarengi sama bahasa Jerman jadi agak double aja belajarnya. Cuman banyak yang survive kok lulus student college. Ya, berapa lama tuh? 1 tahun? Kalau normalnya itu 1 tahun, tapi kamu dikasih kesempatan 2 tahun. Jadi kan kita ada namanya semester 1 sama semester 2. Jadi kalau kamu boleh ngulang semester 1 1 kali, semester 2 1 kali. Jadi boleh 2 tahun. Kalau lancar ya puji Tuhan 1 tahun udah beres gitu. Berarti itu terus nanti setelah itu ada tes. Iya, kita ada tes kelulusan, ada namanya FSP, Stellungprüfung. Jadi kayak kita ujian kelulusan kayak apa namanya ABI di sini, kayak UN, ujian nasional. Dari mata kuliah, subjek-subjek yang tadi kamu pelajari. Iya, semua. Jadi nanti kita dilihat nilai mana ini yang jelek, itu yang kita bakal ujian. Kayak ada. Jadi kita nggak ujian semuanya gitu. Jadi mereka bakal hanya ambil nilai kita yang nggak memuaskan aja, yang bakal ujian gitu. Nilai-nilai bagus mereka nggak akan sentuh. Wow, terus pengajar-pengajarnya gimana nih? Guru-gurunya baik sih, maksudnya orang Jerman ya guru kami. Ada juga yang doktor dari universitas, jadi guru kimia. Oh gitu. Juga memang ada yang memang dia basicnya guru SMA kayak gitu. Kamu waktu pas mereka ngajar gitu, ngerti nggak sih langsung? Oh, sangat tidak mengerti. Pokoknya nyatet aja nggak sih? Nanti dipelajarin di intinya rumah. nyatet aja gitu ya, nyatet indah, bagus, supaya ngerti aja gitu. Palingan pulang ke rumah bahas juga di rumah sama teman-teman kayak gitu. Itu tinggalnya di Aku tinggal kayak di asrama mahasiswa sih, jadi kayak bisa dibilang WG juga, tinggal bareng. Tapi di luar kampus, jadi kayak kita ada satu ya apartemen gitulah, pakai dapur bareng, kamar sendiri-sendiri. Rame-rame dong ya? Iya, rame-rame sama orang Indonesia, sama orang Maroko, orang Vietnam juga. Tadi bilangnya tinggal bareng-bareng sama teman-teman berarti di dalam satu gedung gitu ya? Iya. Itu bayarnya berapa kalau boleh tahu? Atau itu sama yayasan dibayarin? Jadi ya kita memang dikasih uang jajan gitu langsung setahun dari provinsi ya, dari pemerintah. Setahun langsung dimasukin di rekening kita, jadi kita yang ngatur sendiri uangnya gitu selama setahun itu. Setahun full langsung dikasih. Iya. Terus itu biasanya biar teman-teman bisa, misalnya dia ada yang mau student college juga, mau bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga di Jerman, mungkin ada yang baru mulai, mungkin biar mereka ada gambaran berapa sih biaya untuk student college dan berapa sih biaya hidup atau nggak tinggal di Jerman gitu selama student college. Per bulan berapa ya? Kalau hitung aku juga bingung ya. Hitung kasar 210 uang apa namanya tadi? Wonung atau kamar lah ya. Ya, terus tempat tinggal. Terus asuransi waktu itu kayaknya masih belasan euro deh. Belasan? 15 euro. Itu iya. privat? Privat. Iya memang privat murahnya. Atau mahal ya?
Aku nggak tahu sih waktu itu Tapi terakhir. itu kayaknya untuk student pelajar, aku juga nggak pernah pakai, puji Tuhan selama studcall dulu nggak Iya, sakit. Iya. Palingan sama jajan-jajan, makan. Makan berapa tuh kalau sebulan? Dulu karena nggak masak, nggak masak. Jajan luar terus ya. Iya hampir setiap hari makan doner ya. Doner dulu di Kuten masih 2,50 €. Iya. Sekarang udah berapa? Kasih tahu. 7,50 €. Sekarang udah, iya. Iya, itu paling murah. Paling Kalau murah nggak tuh, 8 euro. iya apakahnya pas aku pindah ke Bremen, aku kaget banget harganya. Iya. Doner di sini waktu itu 4 euro. Karena di Kuten Dua dua. kali lipat ya berarti. Iya di Kuten itu yang besar. Ah ini nih. Ada haram. Nasi. Ini bagaimana nih podcast ini? Aduh. Enggak. Berapa tuh berarti kalau biaya makan? Ya, maksudnya kalau tambah-tambah Kasarnya semua aja. palingannya harusnya ya sekitar 500-600 euro lah setiap bulannya. Itu tahun itu ya. Tahun 2014. 2014. 11 Iya. tahun yang lalu guys. Jadi tolong dicatat. Iya, Mungkin itu bisa juga jadi udah 2 terlalu kali head lipat. on sih kalau sebenarnya tinggal di kota sekecil itu. Iya, Kalau iya, memang aku iya. masak sendiri mungkin bisa lebih murah harusnya. Oke, tadi kita udah ngomongin biaya kamu selama sebulan di Student Collect. Iya, Itu adalah itu 500. biaya student head on. Student head on yang makan tiap hari guys, ingat ya. Iya. Jadi kalau kalian masak mungkin lebih murah. Lebih murah Ya. tahun itu ya. Nah, karena tadi kita udah ngomongin makan, kamu makan doner. Aku nggak mau kamu makan doner terus nih ya. Jadi aku Oh my mau God. kamu makan sesuatu yang aku masak hari ini. Oke, apa tuh? Aku ada kangkung, aku aja kali. Jadi aku tadi masak kangkung dan tempe. Jadi kangkung itu adalah sesuatu yang spesial kan di Jerman. Karena susah Iya. nggak sih dapetinnya? Susah dan mahal. Banget. Nah ini dia, ada makanan spesial dari dapur rantau. Wow. Terima kasih. Dikasih makan. Oke, Ya. nah ini ada sambal telur balado guys, dan juga di sini ada kangkung dicampur sama tempe oseng-oseng. Kita coba ya. Katanya tadi kamu nggak suka makan pedes ya? Nggak terlalu bisa. Nggak bisa makan. Iya, pedes. jadi makanya agak Kita coba guys. Mari kita coba. Marki chop. Enak bener. Enak. Jangan bilang enak karena lagi di kamera nih. Aduh, jatuh. Enggak, beneran enak. Nanti kita suruh kameramen kita coba deh. Beneran enak. Nah, ya, Beneran enak. Nggak keasinan ya? Enggak, pas deh aku. Ya aku juga. Asim. Coba-coba telurnya. Tapi bentar dulu. Karena biasanya aku selalu bawa ini guys. Oh. Abang cabe. Bon cabe kamu dari Indo? Iya, ini dari Indo. Wow. Kayak Level rencengan. berapa nih? Level 30 guys. 30. Ini yang paling tinggi atau enggak ya? Enggak, ini belum terlalu tinggi. Karena Bon Cabe punya beberapa level dan dia Iya. sebenarnya nggak di-endorse. Cuman, jadi di Jerman itu makanannya itu kurang gurih kan? Bener Kurang, nggak sih? iya. Nah ini Bon Cabe bikin makanan kita jadi gurih guys. Jadi kalian yang di Jerman atau yang di luar negeri itu pasti harus bawa ini Bon Cabe kemana-mana guys. Kita pakai ini guys. Tapi kamu nggak ini ya? Aduh, aku walaupun nggak bisa makan cabe, tapi aku suka bawa bon cabe kalau pulang dari Indo. Ya? Ya, paling baunya nggak sebanyak kamu ya. Ini mau jualan. Ini Bon Cabe aku jual ke orang Jerman loh. Maksudnya kalau nggak dapat endorse. Nggak bercanda-bercanda. Bisa taruh di atas Di nasi. ini. Di nasi, iya. Jadi dia tuh ada asin-asinnya juga. Aku nggak terlalu bisa. Aku dikit aja di Iya. inilah di telur dan sayur aku. Tapi kamu berarti suka banget masak ya, makanan khas Indonesia kayak gini. Makan khas Indonesia nggak sih? Sebenarnya ini kan makan di rumah nggak sih? Iya, makan rumahan Makan sih. gini, iya. Jadi di Jerman kan susah banget kalau nggak masak. Terus lebih mahal kan kalau nggak masak. Apalagi doner udah 3 kali lipat harganya. Gimana Iya. makan doner? Aku juga udah bertobat sih, udah nggak makan doner lagi. Udah Ini makan masak, cuman yang simpel-simpel aja, yang bumbunya nggak ribet ya. Masak apa sih biasanya? Iya palingan biasa aku masak ayam goreng. Aku suka makanan Jerman juga kayak pasta, lasagna. Yang simpel-simpel ya pokoknya bumbunya bisa didapat di toko Jerman. Biar ini ya. Nggak biar- ribet atau iya, nggak di toko betul. Asia lah. Sayur-sayur kayak sawi, pakcoy kayak gitu. Nggak ribet sih kalau aku nggak masak ala-ala Indonesia gimana gitu. Mau makan rendang palingan pakai bumbu jadi rendang kan ada bambu. Iya, bumbu bambu. Bumbu bambu itu bisa. Bener. Jadi banyak ininya kan kayak Iya. nasi goreng juga ada. Ada nasi goreng, opor ayam, bisa Bener. semua gitu. Tapi aku mah orangnya karena apa namanya capek pulang kerja mau yang simpel-simpel aja gitu. Ini enak banget beneran, aku nggak bohong deh. Beneran. Kasian banget ya kameramen kita. Nggak mau makan. Nanti dia coba belakangan. Aduh, jadi nggak enak nih makan karena diliatin. Udah makan, udah kenyang? Kenyang, terima kasih banyak. Wow, sangat mengobati rasa rindu makan Indonesia ya. Sama-sama. Semoga Thank nanti you. kita masak-masak makan pak-pak ya. Pak-pak. Fak-fak. Maaf. Tapi ini fak ya, nama kotanya spesial banget sih, fak-fak ya. Tapi FAK ya, bukan itu. guys. FAK. Soalnya gini, jadi aku tuh kan lahir dan besar di Bandung. Jadi kan itu Sunda. Jadi Sunda itu orang Sunda itu nggak bisa ngomong F. Oh. Setiap apa kata-kata yang jadi F itu sebenarnya P. Oh. Jadi kemarin itu aku ketemu sama si Jessica juga, dia juga besar di Tasik juga, dan dia juga ngomongnya P.
visa, bukan visa. Jadi aku ketawa-ketawa. Jadi orang di Sunda tuh nggak bisa ngomong gitu. Berarti tadi udah dari student collect, biayanya berapa udah kita kasih tahu juga buat teman-teman. Jadi ada gambaran berapa biayanya. Iya. Nah berarti setelah itu masuk ke kuliahan itu di Bremen atau di Bremen? Iya, aku kuliahnya di Bremen, di kota ini. Kuliah di Bremen itu langsung masuk atau kamu kayak daftar kayak dulu kan kalau kita di Indonesia kan kita daftar di apa namanya aku lupa namanya tapi kita bikin listnya apa aja yang kita daftarin. Nah kalau kamu gimana nih? Sama juga sih kayak gitu. Jadi ada beberapa kampus gitu kita bisa pilih mau kuliah di mana gitu. Jadi ya ada juga yang pakai nilai, ada yang enggak gitu. Jadi ya kayak sama aja mungkin aku nggak tahu Indonesia kayak gimana, mungkin kira-kira sama gitu. Kita bebas mendaftar ke beberapa kampus yang kita mau gitu. Nggak ada batasan misalnya kamu cuma bisa daftar 5 kampus aja tahun ini gitu? Enggak sih, kayaknya aku lumayan banyak sih beberapa kampus gitu. Mereka lihat dari student collect nilai kamu? Iya, palingan ya mereka putuskan mungkin dari nilai kampus, nilai hasil ujian akhir student collect aku. Karena kan aku masukin semua berkas-berkas ya ke kampusnya. Dan keterimalah di Bremen ini. Ya puji Tuhan, aku keterimanya semua kampus yang aku daftar keterima. Kenapa ambil Bremen berarti? Itu karena doa aku. Itu aku bilang sama Tuhan, aku dulu pengen banget kuliah di kota Braunschweig. Aku pengen kuliah di sana. Braunschweig ya? Iya, itu di TU Braunschweig. Kuliah teknik sipil juga. Cuman itu nggak datang-datang ininya, nggak datang-datang hasil ujiannya gitu, bukan hasil ujian kita kan nggak ujian. Gitu ya? Iya. Pengumumannya tuh nggak datang-datang. Terus aku tuh harus segera pindah gitu kan. Terus aku berdoa lah, aku bilang sama Tuhan, kalau yang datang pertama aku pergi deh ke kota itu. Dan tahu nggak Bremen yang datang pertama. Setelah semua udah ini, ketika aku udah daftar ulang di kota Bremen, baru kota-kota lain pada datang. Berarti emang udah itu jauh. Emang Tuhan maunya aku ke Bremen sih, memang udah paling bener sih. Pilihan terbaik. Kamu berarti ngerasa itu adalah pilihan terbaik yang iya, kalau aku lihat kembali dan aku lihat aku hari ini, menurut aku itu pilihan terbaik sih. Aku untuk tinggal di kota ini. Bremen ya. Ini kamu jurusan apa tadi? Kata kamu teknik sipil. Aku teknik sipil. Kenapa milih teknik sipil? Kenapa? Ini semua di luar. Bisa membangun Papua tadi ya? Iya, rencananya itu. Ya, benar. Ya, walaupun kalau bisa dibilang boleh jujur, aku nggak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang teknik sipil atau insinyur. Aku pengen banget jadi dokter. Cuman ya itulah kan kalau kita diurus sama yayasan kan seperti aku bilang sama kamu tadi kan, kita nggak bisa buat apa-apa, kita cuma terima bersih. Dan memang dari awal aku udah tahu kita bakal kuliah teknik, cuman aku masih punya harapan kalau misalnya aku student collect aku nggak lancar, aku mungkin bakal ganti jurusan ke M-Course gitu untuk bisa kuliah kedokteran kan. Cuman memang Tuhan berkata lain, semua berjalan puji Tuhan lancar, dan aku tahu kalau Tuhan buka jalan berarti memang Tuhan mau aku di situ kan. Ya udahlah, jadi akhirnya aku setelah lulus student collect bingung mau kuliah apa, dan aku berpikir karena aku tahu satu hari aku bakal pulang ke Papua, dan aku pilih jurusan yang kira-kira dia luas gitu. Dan menurut aku teknik sipil jurusan yang sangat luas. Aku bisa bangun infrastruktur, bukan hanya contohnya bisa buat jalan, bisa buat jembatan, bisa buat rumah. Jadi aku pilih jurusan ini. Dan itu lebih ke future-nya nanti kamu bisa tetap kerja di bidang itu juga walaupun kamu dimanapun gitu ya. Iya, benar. Berarti terus udah tuh S1 ada culture shock gak sih waktu pas lagi kuliah? Atau di student collect tadi aku nggak nanya sih sebenarnya. Jadi selama di Jerman ini ada culture shock yang paling kayak itu nggak bisa banget kayaknya waktu itu aku terima gitu. Culture shock ya apa ya? Iya ada. Contohnya kayak mungkin ada beberapa culture shock ya yang aku alamin. Contohnya kayak kalau kita buat janji setelah berteman sama orang Jerman yang on time ini, kalau kita buat janji sama mereka, contohnya kerja tugas, kita bilang, kita ketemu jam 4 ya. Nanti ya udah mereka tuh sebelum jam 4 paling lambat 5 menit sebelum jam 4 kita udah ada di kampus gitu kan, atau dimanapun itu. Kita datang 1 menit aja kayak ngerasa bersalah. Terus ya kayak gitu, apalagi soalnya mungkin karena nggak terbiasa aja di Papua. Contohnya aku ngomongnya di Papua aja deh, kalau kita buat janji sama teman, rencananya itu mau ketemunya jam 5, bilang aja jam 4. Kalau udah pasti datang jam 5. Iya. Kayak karena gitu. 1 jamnya sebelumnya pasti lah kalau di Indonesia tuh nggak bisa diharapin lah ya kalau on time. Iya, itu kayak gitu. Culture shocknya itu salah satunya, dan juga ada juga sih, tapi malu banget aku juga. Tadi kita udah sebenarnya udah ice breaking tadi. Udah ngomongin apa nih culture shock yang kedua yang paling melekat di otak. Iya, yang melekat di otak aku sampai hari ini itu contohnya tuh kayak dalam hubungan asmara ya. Wow, menarik nih, aku suka. Iya, dalam hubungan asmara contohnya kayak aku tuh nggak tahu kalau orang di sini tuh pacarannya itu nggak pakai tembak-tembakan ya. Gitu. Kayak mati dong di Indonesia kan kayak mau nggak kamu jadi pacar aku gitu kan. Kalau di sini tuh nggak tanya. Di sini tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kamu udah jalan-jalan bareng gitu udah dipikir udah pacaran. Masa sih? Ya aku sih pikirnya tuh masih Indonesia banget ya. Jadi ya udahlah, ada satu teman yang sering banget kita pulang kampus bareng.
sering jalan bareng ya karena rumah kita memang satu arah dan kita memang sering pulang bareng. Ya aku pikir itu ya udah sebatas pertemanan aja, nggak ada karena aku nggak merasa kamu menyatakan cintamu. Ya selama nggak ada pernyataan cinta itu kita akan terus berteman gitu. Iya betul Bu, benar. Iya, rupanya si cowok ini pikirnya lain. Dia pikir kalau udah jalan bareng gitu, udah temani gitu tuh udah pacaran gitu. Oh, kamu bisa tahu itu dia berpikir kalau mereka kalian udah pacaran itu gimana? Iya, setelah aku berkonsultasi sama temanku dan ada kejadian juga yang terjadi gitu. Kejadian apa nih? Mau cerita atau enggak nih? Gimana ya? Jadi intinya karena aku nggak ngerti budaya sini, ya udahlah aku anggap itu sebagai pertemanan biasa. Rupanya kalau pria Jerman udah sampai memberikan waktunya menemani kamu, contohnya pergi belanja ke Rossmann atau ke drugstore gitu, udah sebelanja kayak gitu, itu dia udah berjuang ya, berarti tuh dia udah anggap kamu itu spesial buat dia, dan aku tuh nggak merasakan itu sebagai suatu hal yang spesial karena aku sama teman aku yang cowok kayak gitu. Di Indonesia juga biasa aja kalau teman-temanan beli ke contohnya ke Indomaret gitu ya. Kayak gitu juga ada satu kejadian di mana kita jalan pulang kampus itu ada pasar Natal dekat kampus kita. Ya udah kita ke situ, terus ada jembatan, dia pengen cium aku, ya aku langsung marah lah, aku tutup rambut. Kemarin aku tinggalkan dia. Nggak bilang apa-apa? Enggak, aku bilang aku nggak suka ya, aku langsung jalan. Suka kalau ngapain cium-cium aku? Semenjak itu hubungan kita langsung berakhir. Oh iya? Iya, nggak ngomong-ngomongan juga di Nggak kampus. ada chat-chatan lagi gitu? Dulu tuh aku nggak punya WhatsApp, dulu aku hanya punya Line dan dia nggak punya Line. Oh iya, zaman dulu kita iya bener, bukan WhatsApp. WhatsApp itu bukan, nggak ini banget, dia nggak punya Facebook, aku punya Facebook, jadi kita SMS doang. Alah, terus semenjak itu kok kayak, Ya semenjak kamu yang pergi atau dia aku pergi. Kamu yang pergi? Akhirnya kita nggak ngomong selama kuliah. Tutup mulut aku banget. Ya itu shock banget sih. Terus kamu kayak, ini apaan gitu? Iya, kayak aku merasa kayak aku apa namanya, kayak dihina, apa namanya ya? Terhina Terhina gitu. Biasa, saya biasa aja sih. Cuman aku aja yang kayak kaget banget. Masih muda dulu kan, belum pernah, maksudnya nggak tahu orang Jerman gimana. Iya, aku juga nggak tahu pacaran. Maksudnya Kamu bukan. nggak pernah pacaran sebelumnya? Udah pernah, cuman nggak sampai yang berlebihan kayak gitu ya. Pacaran biasa aja, cuma lihat-lihatan. Pegangan tangan. Itu udah paling mandek ya? Enggak yang aneh-aneh. Tiba-tiba ada yang mau nyosor gitu, belum pacaran ya? Berarti tadinya kalau misalnya dia bilang dia mau pacaran sama kamu mau berarti? Ya kalau ya dulu tuh jiwa muda mau aja. Nggak mikir panjang ya. Kalau sekarang kan lebih berpikir panjang ya. Tujuannya jelas mau pacaran untuk menikah kan. Kalau dulu ya untuk senang-senang, tapi aku bersyukur kalau itu nggak kejadian sih. Kayak itu memang cara Tuhan menjaga aku. Tapi kamu ininya langsung tutup mulut ya? Iya, refleksnya. Kayak iya, menghalangi gitu, jangan sampai kena bibirku. Dia malu, itu malu banget. Dia malu, dan makanya kita nggak ngomong selama kita kuliah. Tapi kalian sering ketemu? Ketemu mau nggak mau. Satu jurusan nggak sih? Satu jurusan, satu angkatan. Tapi setelah itu pernah deket lagi sama orang Jerman? Enggak. Nggak ada. Ada sih beberapa, cuman nggak sampai. Aku nggak pacaran sama orang Jerman manapun. Berarti kamu tadi bilangnya dari di HBF mau kerja, ketemu sama dia kerja. Berarti kamu sekarang kerja di mana nih berarti? Oh, aku kerja sekarang tuh di salah satu kota namanya Bremerhaven, itu 30 menit dari Bremen. Sebagai insinyur pembuatan jalan di sana, jadi kayak kita project buat jalan gitu. Setahu aku kalau civil itu ada di bangunan yang dalam sama cuman bangunan apa sih, aku nggak ngerti, ada dua jenis nggak sih? Di Jerman namanya Tiefbau. Iya, Tiefbau. Tiefbau sama Hochbau. Aku Tiefbau. Kamu Tiefbau yang buat ini, yang jalan gitu. Oke. Iya. Itu udah berapa lama kerja di situ? Dari tahun 2020 sih aku kerja udah 5 tahun. Tapi itu kamu kalau nggak salah kamu juga master kan? Iya, jadi ambil master juga sambil kerja gitu. Di Jerman itu jadi kalau misalnya kita kuliah bisa juga sambil kerja ya? Iya. Apalagi atau aku sih lebih kerja sambil kuliah sih. Kerja sambil kuliah. Iya. Berarti kerjanya yang mostly banyak. Kerjanya yang utama, kuliahnya sampingan. Oh gitu. Berarti setelah lulus S1 itu langsung kerja atau langsung S2 terus kerja, gimana sih? Kalau aku lulus S1 atau tahun 2019 akhir tahun ya, terus aku ke Indonesia, balik ke sini aku ambil langsung kerja. Langsung kerja tuh 1 tahun kerja full time. Setelah itu baru aku minta izin sama bos aku untuk ambil S2. Oke. Susah nggak sih itu kerja sambil kuliah gitu? Oh, itu benar-benar susah banget. Itu kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan, mungkin aku nggak sanggup sih. Bener stres banget aku.
Tapi ada kesulitan nggak sih? Kamu kan udah orang Indonesia, terus juga kamu juga perempuan. Kalau aku, karena kita sama engineer ya, tapi aku mesin-mesinan gitu. Aku ada kesulitan untuk memasuki dunia laki-laki ini, guys. Kamu laki-laki sendiri di kantor, maksudnya laki-laki. Cewek sendiri, maksudnya banyak laki-laki di kantor kamu ya. Especially kalau engineering itu biasanya cuma 1 atau 2 cewek lah. Jadi makanya agak susah untuk memasuki dunia laki-laki ini. Nah, kalau kamu gimana nih ceritanya? Aku nggak tahu ya, tapi aku ngomong mungkin dari dunia teknik sipil aja ya. Aku nggak tahu di dunia permesinan kayak kamu kayak gimana. Cuman kalau aku baca statistik yang kuliah teknik sipil itu di kampus di Jerman itu tuh perempuan itu sekitar 30-35% gitu. Banyak juga. Jadi menurut aku tuh stereotype orang bilang kuliah teknik sipil atau kuliah teknik itu untuk laki-laki, menurut aku tuh di Jerman kayaknya tuh nggak kenal hal itu gitu, karena perempuan juga mungkin dulu banget, tapi kalau sekarang sih nggak sebanyak, maksudnya perempuan sama laki-laki memang nggak sebanyak laki-laki persentasinya, cuman perempuan juga nggak kalah banyak gitu, lumayan lah 30-35%, bahkan kalau aku baca yang kerja di perusahaan milik negara seperti aku itu perempuan bisa sampai 45% yang kerja. Kamu tahu nggak, di kantor aku itu tuh di departemen kami itu kami semua perempuan, cuma ada 1 laki-laki. Wow, itu sivil ya kayak gitu ya? Iya, jadi kami insinyur tuh ada insinyurnya ada 2. Terus satunya tuh kita punya yang apa bahasa Indonesianya, gambar yang biasa kalau desain. Terus satunya cowok desain. Jadi kita ada di departemen kita tuh memang lumayan kecil ya. Kita 4 orang tapi 3 perempuan 1 laki-laki. Wow, perempuan mendominasi guys. Aku baru mendengar ini. Padahal itu di departemen kita di departemen ada semua laki-laki. Cuman mereka juga sama. Mereka 3 orang doang. Kalau aku permesinan itu biasanya 1 gitu ceweknya. Jadi kayak 1:3 gitu, atau 1:4. Jadi nggak terlalu banyak banget. Kalau kamu berarti udah mendominasi cewek ya? Iya. Oke. Dan waktu kuliah juga menurut aku lumayan juga aku berteman ceweknya lumayan banyak gitu. Maksudnya yang kuliah teknik sipil gitu. Oke, berarti sekarang masih kerja di situ juga? Masih. Menikmati berarti? Iya, kalau hampir selama ini berarti menikmati ya. Iya, 5 tahun ya, enjoy banget sih. Ya puji Tuhan dapat kolega tempat kerja yang baik-baik, dapat apalagi bos aku baik banget gitu. Kayak orang pikir mungkin karena aku orang Indonesia mungkin ada diskriminasi ya. Ada nggak? Rupanya enggak, aku nggak merasakan itu. Aku rasa itu blessing banget dari Tuhan. Aku bisa dapat tempat kerja seperti ini, bos aku. Contohnya tuh contoh kecil gitu, kayak mungkin karena aku kerja sama di pemerintahan juga, di pemerintahan itu kan udah ada peraturannya, dan peraturan itu kan itu berlaku untuk semua gitu, nggak ada pembedaan antara kamu karena kamu orang asing kamu dapatnya lebih sedikit, karena kamu orang Jerman kamu dapatnya lebih banyak, enggak, itu semua sama, dari gaji, dari waktu libur, bahkan aku mendapatkan spesial gitu kalau liburan di sini tuh, kalau kita kan dikasih berapa ya, 6 minggu ya, 6 minggu ya, karena 30 hari kan. Bos aku tuh selalu kasih kalau kalian mau liburan hanya boleh paling banyak 3 minggu gitu. Satu kali ambil. Kalau aku bisa sampai 5. Karena rumah aku jauh di Indonesia. Kasih inilah ya, kelonggaran sedikit ya. Iya, aku pertama takut, tapi dia bilang nggak apa-apa, kamu tuh special case karena rumah kamu jauh. Jadi nggak apa-apa kalau kamu ambil 5 minggu gitu. Iyalah, kalau 3 minggu gila, pergi pulang aja udah 2 hari. Iya, udah habis. Apalagi kalau aku ke Papua udah habis 4 hari di perjalanan. Tuh kan, udah lama banget berarti. Itu aja udah, kalau 3 minggu kebayang nggak udah habis minggu tuh jalan-jalan. Bener. Berarti kamu sekarang udah menikmati kerja sebagai tadi di bagian engineeringnya spesialisnya ngapain tuh? Aku tuh bagian perencanaan gitu. Jadi aku dari contohnya mereka bilang di daerah ini kita mau buat jalan gitu. Aku planning dari awal banget, perencanaan awal sampai akhirnya kita kasih perusahaan untuk kerjain jalannya gitu. Berarti kamu planningnya ya? Planningnya iya. Jadi aku planning jalannya kayak gimana, harganya seperti apa, sampai aku yang nentukan siapa yang menang tender. Kayak gitu. Seru juga ya berarti. Tapi kamu disatuin sama yang desain juga karena engineering gitu? Iya, jadi aku disatuin sama. Jadi pokoknya aku kan nggak diharuskan gambar. Jadi aku cuma buat aja. Aku mau kayak gimana nanti desain ini yang gambar gitu. Ada rencana nggak nanti nextnya pindah ke fak-fak lagi atau pindah ke Indonesia lagi, atau kayaknya so far mau stay dulu deh di Jerman? Rencana itu sebenarnya dari awal udah ada banget ya. Aku dulu berpikir setelah selesai S1 aku pengen pulang gitu, mengabdi di Indonesia gitu, karena memang itu awalnya aku dikirim ke sini karena untuk membangun Papua ya. Itu aku lulus kuliah tahun 2019 akhir, aku udah pulang ke Papua tahun 2019 juga, dan tahun 2020 awal itu aku udah pergi ke provinsi untuk melaporkan diri untuk ditempatkan di dinas terkait ya, dinas PU waktu aku udah
lakukan itu karena itu memang permintaan dari Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan mereka kalau kalian selesai kuliah langsung balik. Iya. Ya aku udah melakukan hal itu. Kamu udah melakukan apa? Dan aku udah kasih kopi ijazah aku, semuanya udah dikasih dan mereka bilang oke, nanti kamu akan dihubungi untuk dipanggil kerja di Dinas PU Provinsi. Iyalah. Sampai hari ini Febri kamu tahu nggak ada itu deh. Nggak ada. Nggak dipanggil sampai hari ini. Dan memang berapa berarti? Tahun 2020. Udah 5 tahun. Okay. Karena aku juga nggak tahu mau waktu itu lumayan juga aku pikir udah aku balik ke Jerman aku mau ambil S2 aja gitu kan. Tapi waktu itu juga aku mendaftar S2 ada kesalahan kecil yang aku buat yang aku nggak sadar juga padahal aku tuh orang yang kadang kalau buat sesuatu aku ngeceknya ulang-ulang gitu kan. Tapi kenapa untuk kali ini aku kok nggak teliti banget. Jadi akhirnya mau nggak mau aku putusin udahlah aku kerja ngisi waktu kosong aku yang untuk kerjaan tahun depan aku kuliah gitu. Tapi emang itu cara Tuhan kali ya karena kalau langsung kuliah agak susah juga ya karena aku harus membiayakan aku nggak beasiswa lagi kalau S2 aku privat ya. Tapi itulah setelah aku kerja dan Tuhan buka jalannya di situ aku bisa sambil kerja sambil kuliah jadi aku bisa biaya kuliah aku sama gaji aku kan. Iya sendiri. Iya jadi karena aku pikir juga aku nggak dihubungi sama pemerintah sampai hari ini dan ya aku dapat kerjaan udah bagus dan aku percaya kalau memang Tuhan pengen aku pulang pasti Tuhan nggak akan buka jalan di Jerman ini seluas itu kan. Betul. Jadi kalau memang Tuhan masih buka pintu buat aku di sini berarti memang masih lampu hijau buat aku stay di sini. Tapi kalau satu hari Tuhan bilang sama aku kamu harus pulang ya aku bakal pulang. Ya tapi kalau rencana sih aku pengen hari tuanya di Indonesia sih. Kenapa tuh kamu di sini tuh? Kayak suram banget ya di sini. Apa yang bikin kamu ngerasa itu suram? Kayak musim dingin tua kayak aduh gimana deh kalau Indonesia kan hangat gitu ya bisa enjoy di pantai apalagi di Papua apalagi winter tuh depresi banget gitu jadi ya kalau rencana sih pengennya kalau udah tua aja ya pulang. Tua itu ada tanda kutip ya kan kita nggak tahu tua dia ternyata 40 tahun udah tua nggak tahu ya tergantung dari atas aja ya ngomongnya kapan pulang tapi harus banget kayak harus dapat kerja dulu di Indonesia mau tua atau enggak aku sih rest aja di Indonesia. Kalau Indonesia sih aku lebih udah nggak mau jadi insinyur lagi sih. Kalau konsultan aja nggak sih? Enggak juga aku pengen enggak sih enggak tahu sih ini aku sih kalau pulang Indonesia tuh tujuan aku udah nggak ini lagi. Kebun durian. Enggak, aku pengen ini aja. Ya bisa sih kebun durian boleh sampingan tapi kayak pengen kerja sosial aja. Sosial ya. Mengabdi lah sama orang-orang gitu. Iya, kayak gitu aja sih. Jadi menurut aku bangun Papua tuh bukan hanya kerja di pemerintahan tapi juga kita membangun generasi muda. Dan banyak aku nggak tahu ya ini gimana tapi itu cuma dilihat dari media ya. Emang banyak juga kan daerah-daerah di sana juga yang belum pendidikan atau aku nggak ngerti deh kalau misalnya bener atau nggak itu. Iya, ya itu juga yang lucu buat aku ya menurut stereotip orang. Iya, makanya aku sorry kalau misalnya salah karena orang-orang itu media kan gitu kan ngomong. Iya, stereotip orang-orang Indonesia, ini lebih orang Indonesia sama orang Papua itu kadang lucu gitu. Dan aku sih nggak beladis juga nggak sakit hati ya, karena aku ngerti karena itu yang diberitakan media di televisi kayak contohnya dulu waktu aku pertama datang ke sini orang kira kayak kita tinggal atas pohon gitu. Masa ada yang bilang gitu? Karena yang ditunjukkan itu ada salah satu suku di Papua yang tinggal di atas pohon memang. Iya, jadi orang kayak tanya, beneran nggak sih kalau kalian di Papua tinggal atas pohon? Aku bilang enggak, kita tuh sama kayak kalian. Itu orang Indonesia yang Iya, di Papua juga kita bisa makan bakso, bisa makan nasi Padang karena ada orang Padang. Jangan lagi loh, awas. Lihat nih. Iya, tapi mungkin nggak semaju, nggak ada gedung pencakar langit seperti di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung mungkin. Bandung nggak ada kan? Nggak ada ya. Cuman nggak kota banget, tapi aku memang kota aku tuh nggak kota banget ya. Cuman nggak kampung juga gitu, yang maksudnya nggak juga kita tinggal atas pohon. Aku juga ada satu temanku yang lucu banget, ini kejadiannya baru kemarin banget. Kan orang tua aku kesini, terus dia tanya, gimana orang tua kamu di sini, seneng nggak sih jalan-jalan? Aku bilang iya. Terus dia bilang, pasti mereka sanggup ya jalan-jalan kan di Papua setiap hari jalan kaki. Aku bilang hello. Nggak mungkin dia nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Aku bilang enggak, di Papua mereka malah nggak pernah jalan kaki kemana-mana, naik mobil, naik motor. Oh, aku kira kalian di Papua nggak ada kendaraan. Mungkin nggak banyak gitu. Iya. Ya aku bilang masa kayak gitu, stereotipnya kayak Papua tuh masih kampung banget. Makanya tadi aku kalau nggak salah, aku cuma taunya beberapa daerah tuh pendidikannya belum masuk gitu, yang aku mau. Oh ya, kalau pendidikan tadi. Itu memang yang di kampung-kampung iya, tapi kalau aku kan dari kota dan udah ada sekolah privat juga kan, jadi maksud aku mungkin bisa pelayanan di situ juga, kayaknya itu juga seru gitu loh. Iya sih, aku punya teman-teman juga ada beberapa yang dia sempat dulu di Jerman terus dikirim ke Amerika. Dia itu juga misalnya lulusan luar negeri juga, tapi dia pulang itu mengabdi gitu, kayak dia suka kayak setiap minggu atau berapa minggu sekali dia ke kampung, kayak bukan ke pedalaman. Terus kayak ngajar anak-anak sana baca tulis gitu. Jadi kayak mereka pakai gitu. Kayak pakai pesawat gitu, karena itu hanya bisa dijangkau sama pesawat yang Cessna gitu ya. Pesawat kecil gitu. Jadi kayak bandaranya pun dari tanah,
Itu lucu banget, aku suka nonton videonya, dan pilotnya tuh pilot-pilot orang bule. Tapi menurut kamu nanti nextnya kalau misalnya kamu udah pelayanan di situ, terus juga tinggal tua di situ, berarti pengennya di Fak-Fak aja gitu ya? Atau bukan di Fak-Fak doang, maksudnya di Papua aja? Atau ada kemungkinan tinggal di daerah lain di Indonesia? Kalau saat ini sih mungkin karena aku lahir besarnya di Fak-Fak, aku rencananya di Fak-Fak gitu sih. Ya, tapi nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana ya. Cuman kalau saat ini ditanya mau di mana ya di Fak-Fak sih pertama bangunnya. Oke. Nah, ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah pesannya. kalau misalnya nanti mau ke Jerman, mau kuliah ataupun nanti mau kerja, teman-teman? Yang paling penting itu buat aku itu nomor 1 setelah perjalanan panjang aku di sini dari aku Stuttgart sampai kuliah sampai kerja, buat aku yang paling penting nomor 1 itu kita menyiapkan diri kita, menyiapkan mental kita gitu. Aku nggak bilang bahasa Jerman nggak penting, bahasa Jerman itu penting banget. Betul. Kita harus belajar juga karena itu persyaratan utama untuk bisa datang ke sini. Tapi buat aku mental itu yang paling penting, karena kalau kita nggak punya mental yang kuat, kita bisa aja nangis dan minta pulang. Apalagi kalau kita udah di dunia perkuliahan ya. Kadang itu tuh yang sulitnya itu kalau contohnya kita, ini kalau aku ngomong dari pribadi aku, kalau orang Jerman mungkin mereka tuh belajar 1 kali langsung ngerti. Kalau aku orang asing, aku mungkin perlu belajar 2-3 kali baru aku ngerti. Jadi aku nggak boleh membandingkan diri aku sama orang Jerman gitu. Karena Jerman is not my mother tongue gitu, bukan bahasa ibu aku gitu. Jadi aku nggak perlu bandingkan diri aku sama orang lain. Kalau memang ada teman Jerman aku yang dia lulus di percobaan pertama, aku harus di percobaan kedua, it's okay, nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh membandingkan diri kamu sama orang lain gitu. Itu maksudnya kamu nggak boleh punya mental, bahasa Indonesianya mental rendah diri. Ya, pokoknya kamu nggak boleh punya pemikiran itu gitu. Kamu harus percaya sama diri kamu gitu. Kalau kamu udah berhasil keluar dari rumah kamu itu seorang pemberani gitu. Kamu masih muda banget, kamu udah berani keluar ke negeri yang asing buat kamu gitu. Jadi intinya kalau kamu mentalnya udah bagus, bahasa Jerman kamu jelek, kamu tetap bisa lulus kuliah kok. Karena itu mental guys. Iya, contohnya ya aku nggak bilang bahasa Jerman aku bagus-bagus banget ya. Maksudnya sampai aku lulus kuliah juga menurut aku masih jelek banget bahasa Jerman aku. Aku masih terus improvisasi sampai hari ini gitu. Karena itu sangat-sangat diperlukan di dunia pekerjaan. Kamu bisa berkomunikasi sama teman kerja kamu bisa mempresentasikan proyek kamu, kayak itu diperlukan juga. Cuman buat aku yang paling pertama siapkan mental kamu. Kalau memang kamu yakin kamu sekolah di Jerman, kamu harus siap gitu. Tapi ya itu intinya harus kuat ya, apapun yang terjadi gitu. Dan kekuatan itu hanya kita terima dari Tuhan sih. Betul sekali. Jadi pertama apa berarti Tuhan namanya? Tuhan ya. Selain itu kita juga harus mencari komunitas yang baik ya di sini ya. Karena itu sangat-sangat membantu gitu untuk semua proses kehidupan di sini gitu. Oke deh, terima kasih banyak Sherly atas sharing-sharingnya. Makasih banget udah mau hadir di tempat Sama-sama, ini. makasih udah mengundang aku. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi next time dan semoga kamu lancar terus kerjanya. Karirnya juga semakin melonjak tinggi. Amin. Dan semoga menjadi solusi untuk firma kamu dimanapun kamu berada nanti. Amin. Oke, thank you juga guys buat kalian yang udah nonton Dapur Rantau kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah dari Stuttgart atau dari SMA dan nyampe ke Jerman. Jadi kalian bisa punya gambaran seperti apa. Nggak gampang-gampang amat dan nggak susah amat. Susah sih sebenarnya. Iya, kalau bilang susah sih banyak orang kok yang lulus. Jadi itu kayaknya relatif pasti bisa. Kalau ada yang bisa lulus berarti kalian juga bisa. Iya, kalian pasti bisa dan lah. Semangat terus untuk memperjuangkan kalau kalian pengen ke Jerman. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye. Bye.